والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نسوح تغفر لي ذنوبي وذلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة ومننه الغامرة وأياديه المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيدي أهل الدنيا والآخرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله مولانا العظيم. Para kiai, para habaib, para asatidz dan ustadzat, para sesepuh dan orang-orang tua serta tokoh-tokoh masyarakat, pengurus dan panitia penyelenggara hari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma'had Ashabir Ratib yang dipimpin oleh Kiai Haji Ansari, begitugah hadir bersama kita pada siang hari ini ada Kiai Ahmad Galyubi, ada Habib Hussein As-Segaf yang datang masih jauhan saya rumahnya dari sini ya. Beliau saya di Tebet, beliau di Jagakarsa. Tapi bukan masalah itu jauh. Yang penting kita datang untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dengan waktu yang sangat sempit ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahwa kita masih bisa menikmati ajaran-ajaran yang benar dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berada di tempat yang benar bersama dengan orang-orang yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh junjungan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kitalah ini orang-orang yang beriman, ittaqullah, jalankan perintah Allah, jauhkan larangannya, wa kunu ma'as shadiqin, hendaknya kamu selalu berada dengan orang-orang yang benar. Allah enggak katakan jadilah kamu daripada orang-orang yang benar, tapi bersama dulu dengan orang-orang yang benar. Benar di dalam tutur kata, benar di dalam amalan hatinya, benar juga dalam bergaulnya, benar juga di dalam berumah tangganya, benar juga di dalam usahanya, benar dalam segala hal ihwal
yang dibenarkan oleh agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu saya ada membaca satu kejadian yang aneh, tapi kejadian ini terjadi bukan pada diri sembarang orang, terjadi pada diri pengarang kitab tafsir Jalalain yang menganjurkan umat Islam untuk menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Orang ini, ulama ini adalah seorang yang hafal paling sedikit 2000 hadis di kepalanya, 200.000 hadis di kepalanya. Kira-kira orang beji ada nggak yang model begitu? Kuliah aja banyak keder, saudara. Baca kuliah ada yang keder. Ini 200.000 hadis. Beliau orang Mesir dari Asyut. Karena itu beliau dipanggil Al-Imam As-Sayuti. Karena tinggalnya di Asyut, lahirnya juga di Asyut. Kira-kira dari Kairo, dari ibu kota Mesir untuk ke Asyut, kalau dengan kendaraan mobil kurang lebih 6 jam. Beliau punya karangan tidak banyak, hanya 600 karangan. Banyak enggak? Banyak enggak? Kapan beliau hidup di dunia ini? Kira-kira 600 tahun setelah wafatnya Nabi besar kita Muhammad. 600 tahun setelah wafat dari Nabi besar kita Muhammad sudah bisa ngarang sebanyak 600 karangan. Siapa beliau? Dialah yang anjurkan kita ini untuk memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bukan sebatas ulama beliau, tapi beliau ilmunya berkah. Ilmunya berkah. Tafsir Jalalain yang beliau karang itu dibaca oleh seluruh dunia Islam, pertanda bahwa beliau ilmunya berkah. Ada kitab lain seperti Al-Jami' As-Saghir, kumpulan daripada hadis-hadis Nabi beliau kumpulkan, maka kitab ini pun juga dibaca oleh seluruh dunia Islam. Banyak lagi kitab lanjutan dari kitab-kitab yang banyak itu. Saudara-saudara, beliau saya katakan bukan sebatas ulama yang hafal lebih daripada 200.000 hadis, namun beliau juga orang yang dikasih gelar Ahlul Khutwah. Ahlul Khutwah seperti apa itu? Kalau jalan satu langkah, beliau mau ke satu tujuan, satu langkah sampai. Ada nggak yang model begitu masih sekarang? Ada nggak? Ada apa enggak? Ada, tapi orang nggak banyak tahu. Ada, tapi banyak orang yang tidak tahu. Nah, pada sekali waktu Al-Imam As-Sayuti yang gelarnya Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, sekali waktu di waktu zuhur kayak gini nih, jam-jam begini, habis salat zuhur, beliau bilang kepada pembantunya yang bernama Syekh Muhammad Ali Al-Habbaq. Syekh Muhammad Ali Al-Habbaq, pembantunya, suka beliau, kata beliau bis salat zuhur, ya Muhammad bin Ali Al-Habbaq, mau apa tidak kita nanti habis asar kita sembahyang di Masjidil Haram. Gimana? Ini di Mesir nih, ya, kurang lebih sekarang tahun berapa ini? 1400, 800 tahun yang lalu barangkali. 100 tahun yang lalu, sang Imam As-Sayuti ajak pembantunya, apa engkau mau ikut aku? Kita sembahyang asar nanti di Masjidil Haram. Bicaranya itu di Mesir. Kira-kira Mesir sama Masjidil Haram Saudi sama apa enggak? Beji Tebet gitu kira-kira. Jaraknya sama enggak? Oh, jauh betul. Itu berani ngajak tuh pembantunya
mau diajak pergi sembahyang asar di Masjidil Haram. Siapa yang nggak mau ke Masjidil Haram? Tuh ada travel tuh, ngajak-ngajakin kita ke sana tuh. Saya kalau diajak mau tuh. Ya. Nah, ini pembantu bilang mau. Kalau mau, ayo pejamkan kau punya mata. Pejamkan kau punya mata. Sudah dipejamkan matanya Syekh Muhammad Ali Al-Habbab, lalu dituntun beberapa belas langkah, lalu Al-Imam As-Sayuti bilang iftah ainaik, buka kau punya mata. Sudah sampai di Ma'la dekat Masjidil Haram, ada pekuburan umum namanya Ma'la. Sudah sampai di Ma'la, diajak ziarah Sayyidatina Khadijah, Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah dan sebagainya dan sebagainya. Dari Mesir hanya beberapa belas langkah sampai di sana ziarah. Imam ngasih contoh ziarah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ada paham baru bilang musyrik. Ziarah kubur orang Beji masih suka ziarah apa enggak? Masih suka ziarah apa enggak? Jangan dengerin orang yang bilang musyrik. Zaman kita ini zaman fitnah. Republika 1 bulan yang lalu di hari Jumat membuat advertensi. Apa tuh bahasa Indonesianya advertensi? Iklan, membuat iklan. Telah terbit satu kitab, isinya memusyrikkan orang yang suka ziarah, yang suka bikin maulid, yang suka ziarah kubur, yang suka tawassul. Tadi tuh baca tawassul al-walid, musyrik. Kira-kira seminggu lagi koran terbit juga begitu lagi. Bikin iklan. Ya namanya koran, kalau ada yang masang iklan masa ditolak? Nggak salah kan? Iya, tapi kita almarhum Sayyidil Walid, orang tua saya pada masa hidupnya saat menyampaikan ceramahnya, pada waktu itu Kompas menulis di depan 90.000 umat Islam, pesan beliau, jangan suka berguru kepada radio, kepada pemancar. Tahu di daerah Beji ada nggak pemancar yang udah nyasar kemari-mari? Pada diem aja nih orang pada nih. Adakah radio yang suka nyasar kemari-mari? Ada apa enggak? Bid'ah, musyrik, kafir, segala macem. Nah kalau udah bid'ah, apalagi musyrik, udah kafir, tentu nggak akan masuk surga orang yang musyrik. Bakal masuk surga nggak orang yang menyekutukan Tuhan? Nggak bisa masuk surga. Maka tentu nggak bisa masuk surga. Yang masuk surga siapa? Yang memusyrikkan itu aja barangkali. Terlalu lega itu surga buat dia aja. Orang kita ini jadi nggak ada yang masuk surga karena dianggap musyrik. Nah, Imam Sayuti memberikan contoh seorang ulama yang di kepalanya ada 200.000 hadis, yang karangannya sampai 600 karangan. Tidak ada dunia Islam yang tidak mengenal Imam Sayuti. Tidak mengenal Imam Sayuti. Islam yang tidak kepada Imam Syafi'i masih ngajak untuk ziarah kepada makam yang di dalamnya ada di kubur Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, istri dari Nabi besar kita Muhammad. Kemudian ulama-ulama lain yang lebih dahulu dari beliau. Nah, selesai ziarah diajak masuk ke Masjidil Haram untuk sholat asar berjamaah. Selesai sholat berjamaah, Imam Sayuti berkata begini, ya Muhammad bin Ali Al-Habbab, engkau mau tinggal di Mekah saja atau mau ikut pulang? Kata sang guru,
Kalau ditanya itu sekarang ucapan itu kepada saudara, mau balik ke Indonesia apa mau tinggal di Mekah aja? Ini bawaan orang lapar belum makan siang kan begini diajak ngomong. Emang kata Imam Syafi'i jangan suka ngajak ngomong orang yang lagi lapar, nggak nyambung. Betul. Emang udah lapar? Udah lapar belum? Belum. Makan bareng-bareng sama saya nanti ya. Sudah. Kata Muhammad bin Ali Al-Habbaq, tidak. Saya mau ikut guru saja. Tuh murid. Mau ikut guru. Kenapa? Tahu dia. Siapa gurunya? Bisa dari Mesir, Zohor, Asar udah ada di Makkah. Mana ada orang beji model begitu? Hah? Naik apa? Naik pesawat. Udah ada belum pesawat 800 tahun yang lalu? Boeing yang besar. Ada enggak? Tapi bisa sampai hanya dengan sekian belas langkah. Itu namanya ahlul khutwah. Jarak kepada Nabi 600 tahun kurang lebih. Masih ulama ada yang begitu. Karena itu Allah ajak kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kalau mau duduk, bergaul, hadir bersama orang-orang benar. Jangan seperti Adi apa namanya? Adi Bing Selamat, jadi rame. Kalau mau ngaji kepada kiai. Ya. Payah deh. Gitu. Ini udah tohor nih mana? Sorry. Hah? Terusin jangan. Terusin. Nggak mau sembahyang? Iya. Dibolehkan kita tunda sholat. Waktu terbagi beberapa bagian. Ada waktu ridwan, ada waktu karohah, ada waktu ikhtiar, ada waktu tahrim. Ngaji begini jadinya ngaji. Yang kita tentukan saja, kita habis dari sini mau sembahyang boleh itu. Kayak orang mau pergi haji, udah punya duit, walaupun kontrakan baru 200 pintu. Ada yang punya kontrakan 200 pintu belum? Ini lihat potongan memang belum ada ini semua. Iya, udah mesti pergi haji, tapi belum mau juga berangkat. Niat, insya Allah tahun depan mau berangkat. Tahunya harusnya dia berangkat sekarang, karena wajib haji alat tarahi. Wajib haji itu nggak mesti segera, nggak mesti, tapi niatnya nggak boleh putus sampai saat dia berangkat haji. Nggak boleh putus, harus terus mau berangkat haji tahun yang akan datang. Kita juga mau sembahyang zohor. Iya. Dengarkan dulu suara azan. Yang mesti didengerin nih suara azan semuanya apa satu aja? Kan bikin keder kita kalau ada. Nah kalau ada 10, satu selesai, yang satu belum. Kapan selesai ini acara nih saudara-saudara? Kita dengarkan yang terdekat dengan suara itu. Itu begitu. Semuanya diatur dalam agama. Udah selesai belum? Itu jangan bohong. Kan wakunu ma'asa sadik. Jauh ya, tidak kedengaran ya. Kita teruskan saja. Sudah, dia bilang saya mau ikut tuan guru. Kalau mau pulang, ayo pejamkan kau punya mata. Pejamkan kau punya mata. Sudah pejam, dituntunnya sekian belas langkah.
udah sampai lagi ke Asyut, ke Mesir. Ini ulama-ulama kita yang nganjurkan kita untuk baca memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Di antara imam-imam yang sekelas dengan beliau dalam arti pangkat dan kedudukannya, yaitu sebagai ahlul khutwah, yaitu Al-Imamun Nawawi. Imam Nawawi dimakamkan di Nawaw di Syria. Udah pada pergi ke Syria belum? Memang kelihatan dari potongannya sudah. Begitu. Beliau itu satu kali langkah kalau beliau mau sampai berkeramat. Ulama-ulama yang jadi ikutan kita ini berkeramat. Enggak salah kita ngikutin mereka karena mereka minas shadiqin. Yang Allah suruh ikutin mereka, belajar dari mereka, duduk dari mereka atau bersama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itulah orang tua kita. Belajarnya dari mereka-mereka. Sambung menyambung sampailah kepada guru mereka Al-Imamun Nawawi, guru mereka Al-Imamus Sayyuti, guru mereka Al-Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, terus Al-Imam Ramli, Imam Rafi'i, dan terusnya Imam Ghazali. Itu kita berguru kepada mereka-mereka. Sekarang kita nggak dapati zaman mereka. Harus bagaimana kita? Ada pesan dari salah seorang sahabat dari Nabi besar kita Muhammad yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi. Beliau mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman mat fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Siapa orang ingin mengambil pelajaran, hendaknya dia ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita. Kita belajar maulid, bisa mencintai Nabi dari berkat adanya bimbingan dari guru-guru kita yang suka menyelenggarakan acara peringatan maulid, sehingga terbentuklah rasa cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Cinta dah kita kepada Muhammad. Kalau enggak cinta, mana dari pagi belum disediain makan lagi di sini kan gitu. Nah, mana duduk pengen buang air kecil juga susah kan gitu. Makanya buru-buru bikin pesantren. Hah? Ini orang bayi diliatin aja apa mau dibantu nih, jangan begini terus ini. Tapi udah ada kemajuan. Tahun yang lalu masih serba nah, sekarang alhamdulillah. Gampang. Ini orang yang hadir ada berapa ini? Ada 5.000. Satu bantal semen aja, satu bantal kantong semen. Kira-kira kalau satu bantal kali 5.000 jadi berapa? 5.000 abong deh. Emang berapa duit sekarang itu? Satu kantong semen berapa? 6.000. 60.000 kecil itu 60.000. Tapi ada ijazah dari saya, siapa orang ingin hasil maksudnya, jangan tinggal baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal, pagi sore 450 kali, pagi 450 kali, sore 450 kali. Apalagi kalau bisa bantu dengan baca Yasin Fadilah, baca Yasin Fadilah, dibantu lagi dengan sholatul lail, sholat malam. Kata Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh Tanggul bilang, kalau untuk urusan dunia jangan datang sama saya minta doanya, cukup dengan sholat malam, dengan sholat asal jangan niatnya niat kepengen bisa kawin lagi gitu. Ada nggak yang niat begitu? Ada? Jangan-jangan aja cancel nanti nih saudara. Jangan dulu. Nah, kembali kepada apa yang saya inginkan. Jadi begitu. Al-Imamun Nawawi ahlul khutwah,
sekelas dengan Imam Sayuti dalam kalibernya itu. Sama-sama sekali melangkah sampai ke tujuan. Sekian belas langkah, emang di zaman ini masih ada. Saya ngalamin, orang-orang begitu saya ngalamin. Di antara lain Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul, Masya Allah. Orang saya yang ngajak bicara, ngaku beliau. Ini yang begini banyak orang udah pernah ketemu Habib Soleh Tanggul belum? Meninggalnya aja udah 30 tahun yang lalu, bagaimana yang ada depan saya? Airnya aja belum ada. Airnya belum ada. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman mat. Siapa orang ingin mengambil pelajaran, ambillah itu pelajaran dari orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah banyak yang teruskan itu, banyak yang pakai. Itu kiai-kiai kita yang tadi sudah sebut namanya, Habib-habib kita ya, yang masih ada, yang membimbing kepada jalan yang dipesankan tadi oleh Abdullah ibn Mas'ud, banyak penggantinya. Mudah-mudahan kita doakan mereka-mereka, terutama pendiri daripada ini pondok pesantren, biar Allah Ta'ala berikan istiqamah, berikan istiqamah di dalam membimbing umat. Ujiannya banyak ini waktu. Kenapa saya katakan banyak? Saudara, itu sudah Nabi yang kasih tahu. Kita teruskan dulu dah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Fa innal hayya la tu'manu 'alail fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari ujian. Dulu nih orang bajunya pecinya putih, berubah jadi hitam sekarang. Jadi hitam. Nah, baju bawahnya hitam, baju atasnya hitam. Pecinya hitam. Kalau 10 Muharram pakai serba hitam sambil nangis. Terutama perempuan. Kalau laki-lakinya sambil gebuk-gebukin dada, karena keseringan digebukin tuh dada dari pagi sampai sore, muntah darah kayaknya darah. Jadi muntah. Itu ciri daripada orang yang tidak istiqomah dalam artian mengikuti pesan daripada salah seorang sahabat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengatakan kepada semua jamaah, istiqomahlah kita kepada apa yang pernah diajarkan oleh orang tua-tua kita, yaitu mengikuti madhab ahlus sunnah wal. Kalau tidak, kita akan perang dengan sesama kita nantinya. Contohnya, lihat tuh kemarin, kira-kira 1,5 bulan yang lalu, Jember umat Islamnya perang dengan sesamanya. Lihat nggak acaranya penayangannya di televisi, perang. Madura sama umat Islam perang sampai ada yang gugur, ada yang meninggal dunia. Kenapa? Gara-gara nggak ngikutin fatwa petunjuk dari orang tua-tua kita dahulu. Jangan lepaskan anak-anak kita sembarangan berguru. Pada akhirnya mereka nanti akan berseberangan dengan kita. Ada modelnya seperti di Kemang Bangka. Di Kemang Bangka ada anak disuruh sholat oleh orang tuanya, bangun ya, tapi balik lagi tidur, ke kamar mandi, balik lagi, diintip oleh orang tuanya dari lubang angin, digedor oleh orang tuanya, dibuka pintunya. Kok di situ anakku, kenapa jadi kau aku bangunkan untuk sholat, tapi kau kagak sholat, kau hanya ke kamar mandi, lalu kau tidur lagi. Kenapa? Dijawab oleh itu anak, sholat itu apa pak? Gitu dia bilang. Sholat itu apa? Sholat itu masa enggak ngerti? Enggak. Sholat itu kewajiban siapa pak? Dia tanya. Kewajiban kita. Allah bilang, keluarin ayat itu anak. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat itu kamu dalam keadaan mabok.
keadaan tidak sadar, keadaan tidak tahu, nggak sadar tuh sukaro maknanya. Akhirnya bapaknya tanya, apa yang kau maksud? Saya tidak tahu yang namanya sholat itu apa. Benarnya bukan nggak tahu, sudah kemasukan paham baru, masukan paham baru. Saya nggak tahu, nggak ingat itu sholat itu kayak apa. Bisa jadi benar, bisa jadi salah itu anak, atau memang mau ingkar, mau mengalih saja dari kewajiban sholat 5 waktu. Terpaksa cerita ini disampaikan kepada saya. Susah ini bapak menghadapi anak yang sudah macam ini. Karena itu jangan lepaskan anak sembarangan pergi kepada guru yang tidak jelas. Ya, harus bimbing mereka, awasi mereka, karena ada pengajian-pengajian yang sifatnya tertutup. Kalau sudah dikontrol oleh pihak lain bubar, pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Mengajilah kita kepada orang, kepada kiai yang jelas-jelas mengambil ilmu dari guru-gurunya, sambung menyambung seperti yang saya katakan, sambung kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena waktu juga tidak mengizinkan, saya masih ditunggu di Kalibaru. Di sana ada misanan saya, dibuatkan acara haul dan maulid. Kalibaru Timur, di mana tuh? Di Senen. Kalibaru Timur di Senen. Saya ditunggu luar biasa. Masa memisanan nggak datang? Cakep apa enggak tuh? Cakep apanya? Nah, mudah-mudahan ya Haji Ansari, Guryubi, Habaib, kiai yang lain hadir yang mengajar ya di sana sini, di kampung, masuk kampung, keluar kampung, masuk masjid, keluar masjid, untuk mengajak umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dan kita mohon doa juga kepada dari mereka agar kita dan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berjanji bahwa kita akan selalu berada dalam jalan yang dituntunkan oleh guru kita, oleh guru-gurunya lagi, sambung menyambung sampai kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.